aku nungguin kan tuh di situ, nunggu di kamar mbaknya itu. Terus pas aku lihat ke depan, dekat sebelah pintu gitu ya, aku duduknya. Ada Halo. Kita balik lagi di Mencekam. Kita udah lama nggak tag ya, gara-gara kesibukan masing-masing. Sibuk Pulang banget. kampung. Iya dia nih, oknumnya dia pulang kampung lama, terus akhirnya gimana nih gitu. Terus ya udah deh tunggu balik dulu gitu, karena kita ada beberapa yang harus di tag ya. Iya. Jadi pokoknya nanti tiap seminggu sekali kita akan update lagi ya konten-kontennya. Tapi sekarang kita nggak sendirian. nggak sendirian Nggak karena sendirian. ada siapa nih? Ada siapa? Coba perkenalkan dulu Kenalan siapa? dulu ke teman-teman. Halo, aku Aulia. Aulia, ya panggilnya Aul. Biasanya kalau gue biasa panggil Aulia soalnya. Iya. Boleh diceritakan Aulia nih apa hubungannya dengan Pak Okto? Aku ponakan. Ponakan gue ini Mel. Dan ternyata setelah gue tanya emaknya gitu ya, emaknya bilang, oh Aulia ada tuh gitu. Padahal gue tahu emaknya juga kayaknya mengalami beberapa kejadian horor. Terus bokapnya juga gitu ya, bokapnya Auli juga bokapnya tuh sampai emang ngeliat juga gitu loh. Mel lagi. Lain gitu loh. Jadi Arnel. Oh iya, thank you ya. Kita mau thank you banget untuk yang udah nge-views video kita. Jadi beberapa itu udah lumayan ya gitu viewsnya ya. Gila, udah jutaan ya. Amin. Iya. Gitu. Oke, kita mungkin untuk cerita horor dengan papa sama mamanya Aulia mungkin di nextnya ya. Kalau mereka berkenan. Iya, sekarang kita mau fokus ke cerita dari Aulia. Ini ceritanya tuh bukan hanya soal kejadian di satu wilayah atau apa, tapi ini dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil udah mengalami kejadian. Iya. Dari kecil udah digangguin Tuh. Dan sampai nempel di otaknya gitu. Sampai nggak bisa hilang gitu tuh. Berbekas. Sampai sekarang nih. Iya. Biasanya anak kecil tuh digangguin temennya, ini gangguin makhluk lain. Nah, seperti apa? Kita dengerin ya, Aulia ya. Oke. Jadi gimana? Aulia mungkin bisa ceritain awal mulanya, bisa mungkin awal di mana gitu ya, terus habis itu kok bisa sampai ngelihat itu tuh gimana gitu. Mungkin yang cerita dari yang kecil dulu kali ya. Iya boleh. Jadi ini bermula dari yang aku masih SD gitu ya. Itu lagi nginep di rumah nenek kebetulan. Terus kan kalau pas kecil itu aku suka main sama pembantu di rumah nenek gitu. Nah itu aku main dulu tuh ke kamarnya, kamar pembantu. Lagi main bentar, tiba-tiba si Mbak dipanggil sama nenek. Dipanggil, ya udah aku disuruh tunggu di situ atau ke kamar nih kan, ditanya mau tunggu sini apa ke kamar aja. Aku bilang tunggu aja. Ternyata si Mbak lama nih. Nah, aku nungguin kan tuh di situ, nunggu di kamar mbaknya itu. Terus pas aku lihat ke depan, dekat sebelah pintu gitu ya, aku duduknya. Ada sosok yang menyerupai mama gitu. Menyerupai mama. Dari baju, celana, semua mirip. Dia lagi cuci cuci piring kayak gini. Tapi muka nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan karena dia nunduk gini. Pas mau aku panggil mama, itu berasa kayak cekek gitu, ketahan. Itu kan aku masih kecil nggak tahu apa-apa ya, jadi aku cuma bisa bacaan tapi juga keringet dingin kayak gitu. Jadi ini mungkin gue kasih tahu ya, jadi rumah si nenek ini, nenek pupu kita manggil ya. Jadi rumahnya itu tuh rumah kayak zaman Belanda, kebayang nggak lo? Jadi temboknya itu tuh yang bawahnya tuh batu kali gitu ya biasanya. Terus habis itu baru tembok, terus kacanya kotak kacanya itu tuh yang ukiran lama gitu loh. Terus pakai yang keramik warna-warni gitu loh. Jadi emang jadul banget Belanda gitu. Dan nenek juga nggak mau tuh kayak diubah gitu, direnov gitu, nggak mau gitu. Jadi emang piringnya bersih. Piringnya nggak kelihatan piringnya sebenarnya. Dia kayak gini aja, lagi
aktivitas nyuci piring gimana sih? Gue Kayak kira gitu. dia bakal bersihin Enggak, piring. Kan Sebenarnya baik juga ya kalau misalnya beneran cuci Iya piring. juga. Makanya. Tapi kalau misalnya serem, kalau misalnya ternyata yang dicuci adalah darah, wah gimana lo, ya kan? Aduh, TV banget sih itu. Iya itu, gitu. Iya. Itu di rumah nenek pupu. Auli ngalamin sekali doang atau berulang kali? Sekali doang sih di nenek. Sekali doang. Karena Om sempat dengar juga nih, Om lagi gue tua banget ya. Gak apa-apa ketahuan. Karena Om juga sering pernah dengar gitu. Jadi cerita Mama tuh malah beberapa terakhir ini bulan ini gitu, belum lama lah ya gitu. Rumah tersebut. Di rumah itu masih sama di rumah itu gitu. Jadi emang ruang belakang tuh gue juga kalau misalkan masuk itu gue kalau misalkan lagi main ke sana, ruang belakang tuh Hawanya enak, beda. hawanya tuh beda. Hawanya beda. Karena mungkin jarang ada orang. Karena nenek pupu tuh tinggal sendiri. Gitu. Palingan kayak bapaknya Aulia dan adik-adiknya itu gantian jaga gitu. Nah, sekarang lagi ada perawat ya. Iya. Nah, sebelum ada perawat tuh biasanya tuh cuman yang pulang pergi malah ya. Jadi datang pagi pulang gitu sore. Lu diliatin apa dari situ? Nah, kan gue yang diliatin, tapi ini sebenarnya jadi yang membantu di rumah itu ini agak aneh. Di sama nih di tempat yang Aulia lihat itu, di ruang cuci piring atau di dekat situ ya kalau nggak salah. Jadi itu ada air yang ditaruh di dalam botol, itu tiba-tiba berkurang airnya. Wow. Padahal nggak ada yang minum, nggak ada yang apa. Oke. Itu sampai Iya. berulang kali kok ini siapa yang minum gitu kan? Padahal nggak ada. Kalau yang lain kan minumnya dari bukan dari air situ gitu. Itu air dia yang nyiapin gitu loh. Nah, penasaran akhirnya tuh dicoba lagi, dipenuhin. Oh Diisi ulang lagi, terus dibiarin dulu nih berkurang lagi. Gitu. Dan itu aneh gitu, maksudnya nggak ketangkep apa-apa dan itu selalu berkurang. Maksudnya kalau misalkan kita pemanasan gitu kan ya nyusut kan nguap gitu, tapi kan nggak itu gitu ya. Kalau air aja kita taruh di gitu ya di suhu ruangan nggak akan berkurang gitu. Nah ini berkurang, bener-bener berkurang gitu. Nah itu kejadian yang gitu tuh juga agak aneh gitu tuh. Iya. Gitu. Terus ya beberapa kali mungkin ya adalah suara-suara segala macam gitu. Apalagi ruangan atas itu, wah gitu, itu udah hawanya udah dari hawa manusia soalnya. Jarang banget ada manusia ke atas itu gitu. Nah waktu gue di rumah nenek pupu kan lu berdua udah ngerasain masa gue bener-bener. Tapi emang ini ya berarti kan karena orang tua gue kan juga tinggal sendiri ya. Jadi biasanya kalau orang tinggal sendiri itu ada satu ruangan atau satu spot yang memang jarang ditempatin atau cuma dilewatin doang. Nah itu berarti ruangan belakang tadi ya yang jarang. Ruang belakang. Nah sekarang emang udah direnov, jadi agak lebih rapi. Itu kayak ada tangga ke atas. Nah itu tuh ditaruh kayak gudang gitu. Dan itu juga kosong gitu. Tapi Aulia buat tinggal di sana misalnya sendirian itu berani? Wah enggak sih. Enggak. Emang auranya udah nggak enak sebenarnya. Yang berani sendiri itu cuman kakak gue. Ibunya dia. Oh ibunya. Kalau misalnya tinggal sendiri ya udah gitu. Tapi kalau papahnya nggak mau. Dia malah tidur sama ibunya, sama nenek pupu gitu. Nggak mau di kamar belakang gitu. Nggak enak aja gitu hawanya. Karena ke belakang lagi lebih gitu. Nggak enak lagi. Siapa kayak aromanya tuh pengap gitu nggak? Aromanya tuh aroma kayu tua. Panas, pengap juga sih. Pengap gitu, lembab lah. Terus banyak furnitur tua gitu. Gitu. Emang datang ke rumah tua gitu loh nih, Ren. Gue pernah rasain sih tinggal di rumah Belanda. Iya kan. Nah kayak gitulah hawa-hawanya gitu. Oke, berarti abis dari cerita di rumah nih. Tapi itu bisa sampai menyerupai, berarti kan energinya besar banget dong. Setahu Om juga gitu. Sampai bisa ngurangin juga kemungkinan yang kena menyerupai itu cuma Aulia doang atau? Yang ngelihat aku doang. Tapi saudara-saudara yang lain enggak. Oh, kalau kayak apa si tante itu? Oh, tante mungkin atau itu gitu? Kali ya ngelihat apa namanya? Miske mungkin ya. Gimana nggak ngerti juga sih. Soalnya ganti-gantian. Paling belakang. Karena belakang tuh ini banget yang dekat kulkas Om. Dekat kulkas. Sebenarnya itu ada kaca situ. Kayak wastafel gitu, ada kacanya gitu. Kalau di Jawa sih yang bisa menyerupai itu kita nyebutnya mendo-mendo. Jadi emang energinya kuat, terus yang paling parah kalau dia bisa ngikutin mimik muka sih.
Jadi kita Serem jadi dia ya. ikut interaksi gitu. Oh, maksudnya sampai bisa komunikasi? Iya bisa komunikasi kayak gitu. Itu berarti ilmunya udah tinggi banget ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak kita mungkin kiai gitu ya, atau apa ya gitu. Kenapa udah tinggi gitu? Kayak karena kan emang jin itu kan dia emang memiliki kemampuan untuk menyerupai kan. Ya marah dan ngeselin sih mereka. Ya, karena mereka lebih dulu dari kita, gitu kan. Tapi kita katanya paling mulia kan, gitu kan. Terus abis itu apa lagi? Apa ya? Di sebenarnya dijemputan lah ya, jemputan. Jemputan Itu apa nih? jemputan SD, SMP, SMA. pas SMA. Pas SMA, Oke. pas SMA. Bis ya berarti. SMA-nya di daerah mana? Daerah Bogor. Bogor. Daerah Nggak usah Bogor. nyebutin deh nama kita. Daerah Bogor. Oke. Aku pulang kebetulan lagi masuk siang, pulangnya sore. Jadi ada 3 hari pagi, 3 hari siang. Oke. Kebetulan aku lagi masuk siang tuh kan, malam Jumat. Berarti hari Kamis. Di pulang itu teman-teman biasa ya cerita yang horor-horor gitu. Nah, terus pas lagi di deket rumah teman, itu aku teman-teman aku tuh pada ngeliat sosok. Oh. Ya, Di sosok. dalam bis? Enggak, di deket pohon pisang. Wah, Deket pohon pisang itu ada sosok Sunda Bolong. Sunda Bolong? Ya, Sunda Bolong. Gitu. Ada Sunda Bolong gitu. Caper tuh. Mana? Aku nggak bisa ngeliat kan. Iya. Nggak bisa ngeliat, jadi aku cuman mana gitu. Terus pas bilang udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi gitu kan. Ya udah akhirnya kita pulang dengan terdiam tuh. Tapi tetap masih masih komunikasi lah ya. Jadi pada ketakutan gitu, jadi diam. Pas nyampe rumah, aku ganti baju, terus lagi rebahan gitu ya, sambil nonton TV, tiba-tiba ada yang lempar batu ke jendela kamarku. Tuh gitu. Terus aku, apa itu? Terus habis itu akhirnya aku hapus aja dari ingatan, lanjut nonton TV sampai ketiduran. Tiba-tiba jam 12 malam kebangun. Abis itu berasa kayak hawanya tuh jadi nggak enak gitu. Jadi kayak keringet dingin. Terus kan karena takut ya, aku ya, aduh kenapa ya, mau lanjut tidur juga takut, mau ngambil selimut juga nggak berani kan, karena ketiduran kan belum pakai selimut kan. Ambil selimut aku gini-gini aja, lihat seliling, wah nggak ada apa-apa gitu kan, perasaan doang kali. Tapi pas lanjut tidur tuh kayak berasanya kayak ketindihan gitu, berasa ketindihan. Karena aku udah nggak nyaman banget di kamar lagi tidur sendiri itu, aku dengan ngumpulin tenaga buat jalan ke kamar seberang gitu. Kan takut ya lagi kayak gitu. Aduh gimana nih, takutnya nanti ada yang ngomong di luar apa gimana gitu ya. Tapi aku coba buat lari masuk kamar sampai mama pada bangun. Kayak kenapa? Nggak ada apa-apa gitu. Tidur di situ gitu. Tadi yang dilempar itu berarti jam berapa tuh? Berarti jam 7 ya. Soalnya kan aku baru sampai. Itu kamarnya di lantai 1 atau? Lantai 1. Kan rumah aku emang enggak tingkat. Jadi emang di lantai 1. Masih possible sih. Itu kan bawah kan. Iya, kebetulan rumah juga belum direnov. Jadi depan kamar itu jendela itu pohon mangga, pohon belimbing. Wah, pohon-pohonan deh tuh. Jadi emang serem ya. Pas yang dilempar itu, Auli nggak sempet ngeliat keluar ya? Enggak, takut. Karena kan itu sama kayak kejadian Om Arfan yang di rumah lama, di rumah Cilobak itu. Daerah Cilobak itu juga malam tuh Ellen gitu, itu dilempar kayak batu kerikil gitu. Yang kemarin gue ceritakan ya. Jadi jendelanya malah kalau buka itu langsung bawah, nggak ada balkon, nggak ada apa. Tapi ketok-ketok malah tok-tok gitu. Tapi si Sunda Bolongnya tuh, dia tuh marah menurut gua gara-gara ini sih dicengin anak-anak sih.
Sundel bolong gitu. Padahal gue gak bolong gitu. Kan dia lagi, itu kan biasanya kan kalau di pohon pisang kan pocica ya, pocong ya. Nah ya, setahu gue gitu. Iya benar. Aku nggak tahu sih itu, aku agak lupa sosoknya apa antara sundel bolong atau pocica. Tapi dia bilang, mereka teman-teman Nauli bilangnya sundel bolong. Mungkin karena yang dilihat adalah sosok yang mungkin kayak mirip-mirip Susana yang di film itu ya. Gitu. Yang tengah-tengahnya itu emang merah yang bolong gitu kan. Kan emang ininya kan gitu kan? Iya. Penampakannya seperti itu kan? Yang diinfokan yang buat orang-orang yang udah pernah lihat gitu. Iya, dan kebetulan pada saat itu aku juga lagi menstruasi, lagi dapet. Katanya mereka kan lebih senang. Kemungkinan diikutin. Itu waktu Aulia ketindihan tuh melihat sosok itu atau cuma sekedar susah bangun doang sih? Lebih ke susah bangun. Alhamdulillah enggak ngelihat sosok gitu, enggak ya. Okay. Serem juga ya kalau ngelihat ya. Berarti emang gangguan banyak dialami Auli ya gitu ya. Tapi yang satu yang emang masih nempel di otak tuh yang tadi menyerupai mama pertama, itu ya. Itu sampai semuanya banget, mirip sih. Cuman dipanggil Auli nggak bisa keluar suara gitu ya. Benar-benar kan nggak tahu nilainya. Biasanya memang pada saat kita melihat sesuatu dan itu memang sampai kita itu nggak bisa ngomong, itu berarti emang bener yang dilihat. Tapi waktu itu Aulia udah nyadar belum sih kalau yang dilihat itu bukan mama gitu? Awal-awal sih karena ngelihat mama ya pengen manggil gitu, bantuin apa namanya, pengen minta samperin gitu. Tapi pas tahu itu bukan mama, langsung berasa dong. Taunya dari mana tuh? Pas udah ngerasain ini kayaknya bukan mama nih gitu. Nggak bisa ngomong aja sih. Pas nggak bisa ngomong. Pas nggak bisa ngomong, ini kayak langsung mama nih, keringet dingin gitu ya. apa sih langsung kayaknya bukan mama. Itu berarti kan Auli diri kan? Aku duduk. Oh, duduk. Aku duduk sambil ngeliatin gitu kan. Kalau pintu di sela-selanya bisa kelihatan kan keluar. Iya di situ. Okay. Sambil duduk. Aduh gimana ini? Kayak terjebak di dalam situ. Tiba-tiba mama masuk. Enggak, mama justru di luar. Lagi naikin barang, mau pulang kan kita. Masukin barang ke mobil. Aku tanya, "Mah, tadi ke dapur ya nyuci piring?" Terus kata mama, "Enggak, mama kan dari tadi naikin barang." Tapi itu emang kurang ajar sih, bikin anak kecil trauma ya. Iya, sekarang ya. Mama pas dia noleh, itu lebih trauma lagi dia. Itu kalau misalkan dia begini, yang tadinya nunduk terus begini, wah serem sih. Kebayang-bayang sampai sekarang. Iya. Bukan mamamu. Itu makin. Aku juga nggak ngeliat kakinya sih. Kalau misalkan ini, gitu. Aku nggak ngeliat. Tapi aku lihatnya celananya. Kalau di Jawa, sosok yang ngerupain mendo-mendo tuh, dia tuh bahkan bisa imitasi semua gerakan. Jadi dari mimik, muka, suara kayak gitu, kayak misalnya impersonate bener-bener persis banget gitu. Nah nanti mereka tuh gongnya itu adalah ketika misalnya dari cerita-cerita tuh si orang yang korban nih di WA atau dihubungin sama orang aslinya, gue lagi nggak di situ lah, ini sebelah gue siapa? Nah itu kadang mereka baru kayak gitu. Cuma yang gue heran dari setiap cerita tuh biasanya kalau ada yang ngikutin, maksudnya yang nyerupain, terus kita udah tahu dia bukan nyerupain, nah kalau kita beraniin tuh gimana ya? Kayak ntar kan dia gengsi sendiri ya kayak. Ketahuan gue. Enggak bang, bercanda bang. Siapa lu gitu? Langsung gitu, siapa gitu? Ngeri juga kan. Pasti takutnya maling gitu kan? Saja gitu, sosok cuci piring gitu. Terus nih, ada lagi gitu cerita-cerita yang pernah Aulia alamin atau bersama teman-teman pada saat masih sekolah gitu? Kalau yang itu nggak ada sih. Lagi liburan atau nggak ada. Nggak ada. Paling yang dua itu doang. Untungnya nggak ada ya. Kalau ada kayaknya nambah lagi. Tiap malam nggak bisa tidur. Paling yang aku lagi sakit doang sih. Lagi sakit kebangun. Itu aku agak lupa sih kapannya. Cuman kayaknya SMA juga deh. SMA kalau nggak salah SMA sih. Aku tidur kan di kamar. Terus abis itu bangun-bangun tuh nggak ada orang. Biasanya kan kalau misalkan bangun suka ada orang gitu ya.
Pas aku melek lihat jendela tuh ada psst, gitu Ke atas. ke atas, Roket. putih-putih. Oh, bukan roket. Oh, bukan. Kan lagi serem. Oh iya. Iya, putih-putih terus gitu. Terus aku langsung manggil mama itu. Takut kan? Iya. Pas mama nyaut, kenapa? Tadi mama asli nih. Asli. Udah. Iya, tiba-tiba Kalau udah muncul lagi seru. di rumah situ kan. Terus Terus, mama nanya, "Kenapa? Mama di mana?" "Ini mama di ruang tamu." "Oh, kenapa? Enggak apa-apa ini gitu. Enggak, aku enggak bilang enggak apa-apa. Takut dong, otomatis bilangnya, Sini, kenapa mama lagi nyetrika?" Bilangnya gitu. kayaknya Auli ini nurunin bapaknya kayaknya. Takut. Terus ada cerita juga tuh dari mama, kayaknya kamu didatengin sama Oreo ya? Oreo kan? Oreo tuh salah satu kucing. Kucing. Jadi di rumah sana tuh ada 3 kucing. Oke. Nah, satu tuh Oreo itu adalah kucing abang gue yang dititipin di rumah kakak gue. Sampai akhirnya menjadi salah satu keluarga mereka gitulah di sana gitu ya. Dan baru-baru ini memang Oreo menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, Nah, teman-teman, ini segmen saudara keluarga satu ya. Jadi saya juga berusaha mendengarkan. Saya juga berusaha tahu. Oke. itu jadi Disamperin kucing yang udah meninggal kemarin. Sebenarnya enggak sih, kayaknya itu bocoran doang. Oke. gitu. Tapi kalau misalkan dibilang bocor juga enggak, soalnya enggak basah ya ininya plafonnya gitu. Ini enggak tahu deh. Itu jadi memang Emang kucingnya suka pipis sembarangan. Kebetulan ada kubangan air ya, Oh, kuning-kuning oke. gitu. Kalau dibilang bocor Itu juga di rumah enggak. yang sekarang. Sekarang Rumah yang sekarang itu ada di daerah Cibinong. 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 Terus kalau di rumah yang sekarang diisengin juga? Sekarang alhamdulillah enggak ya. Enggak. Jangan Kalau- sampai. Kalau dulu pernah. Dulu iya, sebelum direno. Yang Sekarang paling- udah direno. Nah, Inji Binong itu sampai sekarang Sampai sekarang yang tinggal. ditimpuk itu. Terus yang tadi cerita mamanya Iya. yang prajurit, nah itu nanti deh. Itu nanti. Itu Iya. nanti aja. Gitu. Terus nggak tahu kalau Oreo itu kan bukannya Auli dimimpiin datengin Oreo. Oh, kalau mimpi mah iya. Iya kan, sampai- Cuman yang mungkin menurut mama yang tadi kubangan itu Oh, yang oke. nggak ada bocor-bocor ternyata Terus kubangan. kalau yang di rumah sekarang selain itu udah nggak ada lagi berarti ceritanya. Nggak ada lagi itu doang. Yang aku alamin sih itu doang sih. Jangan sampai ada lagi. Nah, kalau dari keluarga tuh ada yang pernah cerita nggak sih? Misalnya apa gitu, ngeliat apa? Oh, temanku pernah cerita. Heeh. Jadi malam-malam dia dengar ada suara orang nyapu Oke, di pekarangan rumahnya. Oh, Ternyata pas diselidikin lebih jauh, ternyata suara kuntilanak rambutnya panjang, Oh. jadi kayak keseret, jadi kayak nyapu gitu. Serem sih. itu kuntilanak yang iseng pulang di rumah lu itu nggak sih? iya jangan-jangan dia ke situ ya, rambutnya panjang ya. Iya, jadi apa? Biasanya sih hantu-hantu kayak gitu kan ngikutin apa sosok yang kita takutin ya. Iya. Iya, kayak terus ada lagi kayak misalnya rumah-rumah atau rumah Belanda sih. Soalnya gue dulu pernah tinggal ngekos di rumah Belanda di Bogor gitu kan. Nah itu sama, itu juga serem juga gitu. Tapi waktu itu satu kosan tuh yang dihantuin gitu gara-gara temen kan lawyer ya. Jadi mereka waktu itu lagi di kayak kena santet gitu loh, karena mereka lagi ada tanding kasus kayak gitu. Jadi satu anak-anak tuh kayak malam-malam kita main PS bawa bunga melati atau apa. Jadi waktu gue denger cerita yang tadi di rumah yang nenek, di rumah nenek pupu, itu langsung kayak flashback ke kayak waktu gue di kosan gue yang di Bogor. Karena sama rumah Belanda kan biasanya plafonnya tuh tinggi, terus Iya. tiang-tiangnya tuh gede gitu. Nah, itu sama kayak gitu. Ya. Wah, pokoknya apa ya, kalau nanti denger cerita dari, kalau bapak yang mau ya bercerita gitu, itu sih Itu kalau juga iya, kalau mau. itu agak ekstrim sih kalau yang dilihat dia gitu ya, karena emang benar-benar dia yang lihat gitu, dan makanya bapak ini sangat takut Kalau sekali. adiknya Pernah mengalami nggak? Adek, oh dia Oh, cuman diikutin. Jadi kebetulan di rumah nenek itu kan ada taman gitu ya, taman besar gitu, di luar bulat. atau di dalam? Di luar. Di luar. Jadi di rumah nenek, di luarnya
pas mau jalan ke rumah nenek itu ada jalanan bunderan taman gitu. Dia masih kecil tuh, dibawa sama mama ke mana nggak tahu tuh malam-malam ya. Terus diikutin sekeluarga. Hah? Iya. Yang ngikutin dia sekeluarga? Sekeluarga yang ngikutin adik tuh sekeluarga. Dia sampai panas, badannya panas. Terus habis itu pas kebangun nunjuk-nunjuk tuh 1, 2, 3. Itu adik bilang gitu. Tahunya sekeluarga tuh gara-gara adik. Tuh gitu-gitu dia. Di rumah nenek tuh berasa panas, tapi kalau dibawa tuh enggak. Oh, keluar enggak. Bawa dari lingkungan itu enggak. Oh, berarti secara nggak langsung tuh emang kompleknya rada-rada. Komplek lama sih. Papa habis itu papa nanya kan ke temennya yang emang bisa ngelihat. Makanya taunya dari situ. Oh, ini masa keluarga gitu. Kalau lihat dari rumah Pupu ya itu komplek lama sih. Walaupun sekarang tuh udah banyak renovasi yang rumah-rumah tetangga itu udah banyak yang modern gitu. Cuma kan kalau ngelihat rumah asli yang bisi komplek itu kayak gitu. Nah itu kalau misalkan kita tarik mundur tahun berapa gitu, kayaknya sih emang creepy ya. Iya. Itu berarti perumahan dari mungkin tahun 80, 70. Oh iya, ada. Wah iya lama juga sih. 70-an mungkin. 70-an kan soalnya dari papa kecil. Kecil berarti tarik mundur lagi. Oh iya bener dong. Papa kan 7. Papa 69. Berarti dari 60-an itu mungkin possible sih. 60-an benar. Karena bapaknya dia anak pertama. Iya, masih sekitar tahun 60. Makanya akhirnya daerah-daerah sekitarnya juga itu akhirnya jadi rada-rada serem. Terutama yang lapangan besar itu. Oh, yang apa tadi itu ya? Iya. Nah, kalian pernah lihat nggak di sekitar rumah itu? Enggak sih, kalau ngeliat enggak. Paling yang tadi ya, yang menyerupai mama itu doang. Tapi kalau misalkan ngerasain hawa ya tahu lah ya bedanya pasti gimana ada. Gitu. Panas apa pengap apa nggak enak gimana gitu. Sama bulu kuduk merinding. Oke. Naik. Iya, itu begitu. Lumayan daerahnya tuh sampai sekarang masih ramai atau sepi? Rame sih, rame. Oh, sekarang udah ramai. Bagus sih. Dulu sih kita mau nyoba podcast di situ. Wah, kalau podcast itu, waduh, nggak tahu dia apa yang datang ya. Mungkin dia benar-benar didatengin, keren. Ya boleh lah. Tempat neneknya langsung, rumah nenek. Buat challenge nggak apa-apa sih. Setting old school ya. Oke, berarti ya udah ya semua ceritanya. Udah gitu lah. Pokoknya nanti kalau Aulia ada cerita lagi bolehlah di share atau kalau misalnya ada temennya gitu boleh juga di share. Nah kalau nggak sempet nanti kirimkan aja ke kita gitu biar kita nanti bacain. Aulia kan Gen Alpha ya, berarti teman-temannya Gen Z dong. Gen Z 2021. Oh ya Allah, sekarang lo ya. Berarti teman-teman kan biasanya banyak tuh yang lagi ngumpul terus cerita-cerita kayak gitu. Atau nanti bisa kirimkan ke kita supaya kita mendapatkan banyak AdSense. Betul gitu. Jangan lupa nanti untuk like, comment, dan transfer kita. Share, transfer boleh. Untuk sponsor. Subscribe. Iya. Gitu. Oke. Sip. Tunggu lagi tayangan kita berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.